Pernah kepikiran gak sih gimana satu momen aja, cuma satu, bisa mengubah total hidup seseorang? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah luar biasa dari Santa Gertrudis, seorang perempuan yang seluruh perjalanannya ditentukan oleh satu perjumpaan ilahi yang dahsyat. Oke, buat benar-benar ngerti perjalanannya, kita harus mulai dari yang paling dasar, yaitu namanya. Soalnya, buat Gertrudis, nama itu bukan cuma sekedar panggilan, tapi bisa dibilang sebuah takdir. Namanya Gertrudis, artinya itu tombak kekuatan atau pejuang yang dihormati. Coba deh bayangin, ini tuh bukan cuma label biasa, tapi kayak sebuah ramalan yang udah nempel dari awal. Hidupnya nggak akan jadi cerita pasif seorang biarawati, tapi justru, ya itu, pertempuran seorang pejuang rohani. Tapi ya, setiap pejuang kan pasti punya awal mula. Dan yang bikin kaget dari kisah Gertrudis ini adalah betapa biasanya awal kehidupannya. Justru karena awalnya biasa banget, transformasi dramatisnya nanti jadi kelihatan makin wow, luar biasa. Coba bayangin seorang perempuan muda yang cerdas, ceria, jago banget bahasa Latin, tinggal di biara. Tapi di balik itu semua, hatinya tuh belum klik sama pelajaran-pelajaran agama yang mendalam. Sebuah gambaran yang mungkin bisa kita pahami ya, seorang intelektual yang gairah spiritualnya belum kesentuh. Dia jalanin hidupnya dengan rutinitas intelektual ini, sampai suatu hari, di satu momen yang sangat menentukan, cuma dalam sekejap mata, seluruh dunianya dan seluruh takdirnya berubah total, selamanya. Nah, ini dia momennya. Pas umurnya 26 tahun, sebuah penglihatan tentang Kristus kayak ngehancurin dunianya yang lama dan bangun yang baru. Fokusnya langsung geser 180 derajat, dari buku-buku sekuler, jadi ke devosi yang menyala-nyala, dan cinta yang tak terbatas. Perubahannya itu benar-benar total. Dari seorang biarawati yang mungkin ngejalanin kewajibannya dengan semangat yang ya anget-anget kuku lah, dia jadi pribadi yang jiwanya berkobar oleh api cinta ilahi. Cuma satu kejadian, tapi jadi pemicu buat perubahan seumur hidup. Jadi kehidupan barunya nih kayak gimana sih wujudnya? Seperti apa coba rasanya punya hati yang udah diubah total sama cinta? Hubungannya dengan Kristus jadi sangat-sangat personal dan intim. Dia nggak lagi melihatnya sebagai subjek studi, tapi sebagai mempelai ilahinya. Nah, cara pandang inilah yang jadi bensin buat semangat dan devosinya yang baru. Kutipan ini benar-benar nangkep inti hubungannya. Imannya bukan lagi soal teori akademis dari jauh, tapi soal keintiman yang mendalam. Soal menemukan ketenangan sejati dalam cinta ilahi. Inilah akar dari devosinya yang terkenal pada hati kudus Yesus. Perubahan ini kelihatan banget loh di kesehariannya. Energi yang tadinya buat belajar hal-hal duniawi, sekarang semuanya dialihin buat belajar kitab suci. Dan dia jadi semangat banget. Dia juga jadi punya devosi yang dalam banget ke hati kudus, sakramen maha kudus, dan juga Santo Yosef. So, poin pentingnya apa nih? Apa yang bisa kita ambil dari kehidupan yang super luar biasa ini? Yuk kita coba bedah pelajaran-pelajaran utamanya. Pelajaran pertama adalah kekuatan cinta yang bisa mengubah segalanya. Kisah Gertrudis ini bukti nyata banget. Kalau satu perjumpaan yang tulus dengan kasih Tuhan, itu bisa ngangkat kehidupan yang biasa-biasa aja dan ngubahnya jadi sesuatu yang luar biasa. Ngubah seorang akademisi jadi seorang mistikus. Ini nih, pergeseran yang penting banget. Gertrudis pindah haluan, dari yang tadinya belajar biar pintar, jadi belajar untuk lebih kenal dan lebih cinta sama Yesus. Jadi ilmunya itu adalah buah dari hubungan, bukan cuma dari otak. Kesuciannya itu bukan tentang jadi sempurna tanpa celah, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana dia merespons dengan sepenuh hati cinta yang dia terima. Jadi, kesucian itu sebuah jawaban, bukan sebuah pencapaian. Dan tahu nggak, 10 tahun terakhir hidupnya, dia tuh sakit parah dan lama. Tapi bukannya jadi pahit, dia malah memancarkan sukacita. Rahasianya, dia nggak nanggung penderitanya sendirian. Dia menyatukannya dengan Kristus, mengubah rasa sakitnya jadi sebuah persembahan cinta. Nah, kita balik lagi ke awal. Ingat kan namanya? Pejuang yang dihormati. Kisah hidupnya ngajarin kita kalau medan perang yang sebenarnya, iya hati kita sendiri. Hati yang terbuka untuk diubah oleh cinta. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, apa kita siap buat berjuang di pertempuran itu?